Oke, dulur. Dulur. Kita akan lanjutkan. Kita akan melanjutkan apa ya? Mengkontinyu. Mengkonstruksi. Mengkonstruksi ku bangun. Oh iya salah, mengkondisikan. Kondisikan. Terutama hal-hal yang berupa dengan kelanjutan hidup kita. Ya, kelangsungan hidup kita. Jadi istilahnya kalau hidup kita nggak berlangsung berarti ya mandek memang. Mandek. Kalau kayak gitu ya stop gitu. Stop lah. Lampu merah awal-awal. Paling nanti lanjut lagi ketika itu lampu hijau. Ngomongin lampu merah aku jadi ingat ini. Siapa? Kenapa? Ini pertanyaan. Oh, pertanyaan. Kenapa motor dan mobil ataupun kendaraan apapun ketika lewat lampu merah mesti berhenti? Ketika lampu merah berhenti. Oh, karena sudah peraturan, Cak. Kita itu sudah peraturan umum pihak kepolisian bahwasanya kalau lampu merah itu mereka harus wajib berhenti untuk mempersilakan perjalanan kendaraan yang lain seberang. Aku winginane lampune merah tak terobos ya iso. Oh iya, gak apa-apa. Lah iya, gak apa-apa kan? Gak apa-apa. Ah iya, berarti enggak harus jadi kenapa kalau lampu merah itu semua kendaraan berhenti? Itu gak perkara peraturan. Buktinya tak langgar ya iso, ayo. Iya, terus apa hubungannya? Loh, kalau lampu merah semua kendaraan berhenti itu karena itu kendaraannya direm. Lah gak direm lah bablas oh. Iya. 15 berarti gak direm ya? Ya, berarti kan gak berhenti gitu loh. Iya. Kenapa berhenti? Karena direm. Karena berhenti. Kenapa lampu merah kok harus berhenti? Karena berhenti. Karena direm. Direm. Gitu. Oh iya, pinter. Iyalah. Ngene iki lulusan Oxford. Waduh. Ngene iki. Oxford Kembang Kuning. Wato. Wato ini kentaran gak poso biasanya. Loh, siapa bilang aku puasa? Oke, ya dulur, kita membahas kali ini kita akan membawakan informasi yang penting sekali. Penting ya untuk kesehatan ya. Untuk kesehatan Anda karena ketika itu Anda gak sehat nanti bagaimana? Ya, tak tutupi aku. Tak tutupi keyboard. Iya. Kali ini kita akan membahas mengenai bahayanya apa ini? Bernafas dalam lumpur. Apa? Bernafas dengan bernafas melalui paru insang ya. Karena manusia nggak mungkin. Kalau nggak mungkin. Bernafas melalui pori-pori kulit. Nah, itu juga nggak mungkin. Karena manusia tetap bernafas menggunakan alat pernafasan. Iya. Berupa apa? Berupa warnanya. Kata-kata. Yang penting yang menetes adalah warna hijau. Baik dulur, kali ini mengenai bahayanya bernafas dengan mulut. Oh iya. Tahukah dulur? Enggak tahu. Kalau Anda pasti bernapas menggunakan hidung. Hidung ya. Ya kan benar sih ya. Loh, bernapas itu enggak harus melalui hidung. Oh iya. Lihat mulut juga bisa. Bisa. Telinga bisa. Enggak ada lihat napas lewat telinga lewat mana. Tapi kan idealnya kita kalau bernapas kan melalui hidung ya, Cak. Hidung ya. Akan tetapi kadang-kadang juga ada orang-orang itu bernapas tidak menggunakan hidung. Wah. Menggunakan apa tadi? Api. Bernapas menggunakan mulut. Melalui mulut. Nah, alasan memang ada beberapa alasan orang-orang bernapas melalui mulut bisa karena terbiasa atau memang memiliki kondisi kesehatan yang tertentu. Misalnya gini, hidungnya buntu misalnya. Buntu itu mungkin ada kegiatan atau apa kan tutup sementara. Pokoknya sudah pamitan Pak RW sama Pak RT. Terus maaf buntu karena ada kegiatan gitu ya. Harus lewat jalur alternatif. Lubang satunya. Iki ereng tagang. Ya. Yang kemudian misalnya ada penyakit itu sleep apnea. Sleep apnea. Mereka biasanya bernafas melalui mulut ketika tidur di malam hari.
ngorok. Kratak. Oh, itu ngorok udan. Udan. Iki ngorok kayak geraji. Grak. Nah, selain itu terdapat banyak kondisi-kondisi dan faktor-faktor yang beresiko mengapa seseorang ini bernafas melalui mulut. Ya kan ada misalnya alergi misalnya. Asma. Pilek kronis, septum hitung yang miring, pembesaran amandel mengisap jari hingga polip sinus. Oh, polip. Kalau asma itu jeneng ya, Iya, Mbak Asma. Asmane sinten? Oh, Nah. asmane iki. Ha, gitu kan? Iya. Asmane sinten? Asmane asma paru-paru. Asmane sinten? Asmane mengi. Mengi. Enggak, asmane mengi. Iki serius iki. Oh, iya. Nah, ada beberapa permasalahan juga dikhawatirkan hal tersebut adalah bernafas menggunakan mulut ini juga bisa mengganggu kesehatan. Mengganggu, betul. Apa sih Mbak yang diganggu? Kesehatan. Kok bisa-bisanya mengganggu? Enggak kenal mengganggu. Kesehatan yang Apalagi diganggu. menggoda. Menggonggong. Ya, yang pertama yang diganggu adalah yang mengganggu kesehatan adalah memperparah asma yang dipicu oleh aktivitas. Memperparah ya. Misalnya kita sudah kena asma terus ambakan lewat lambe ngono, tambah semakin parah. Harusnya ketika waktu tidur itu lambe atau mulut ini harus ditutup. Pakai kapas. Iya, pakai kapas. Mata, hidung, mulut. Pocong. Ya bisa jadi untuk tidak memperparah asma. Oh iya, betul. Jadi maksudnya gini, bocong ya. Seseorang yang bernafas melalui hidung memungkinkan rongga hidung untuk menghangatkan dan melembabkan udara yang mereka hirup. Namun sayangnya hal itu tidak berlaku pada orang yang bernafas menggunakan mulut. Ya kan? Kalau mulut nggak bisa. Kalau itu memang ada yang menyaring itu kan, bulu-bulu hidung itu kan menyaring. Hidung terpisah. Iya, bisa menyaring apa kayak misalnya karbon dioksida. Misalnya katakanlah menyaring, terus menyaring santan kelapa. Iso irungnya sampean. Ya Kak, kita jelas-jelas saja. Yang paling penting hitung itu beda dengan mulut ya kan. Betul. Kalau kondisi mulut ini bisa memperparah gejala asma seseorang. Karena nggak ada saringannya ya. Iya, karena nggak ada saringannya. Berdasarkan penelitian, pernafasan mulut ini dapat memperburuk asma yang dipicu oleh aktivitas. Kondisi seperti ini terjadi nafas tidak menjadi hangat atau lembab. Iya kan? Yang keduanya membantu mengurangi iritasi saluran pernafasan. Betul. Ya, itu ya. Apalagi kalau lewat mulut itu kan biasanya kan yang kita hirup kan lebih banyak atau lebih banter daripada yang di hidung tuh. Iya, lebih cepat itu lebih ya. Cepat. Kayak kompresor loh. Ya, bisa. Anda bisa menggunakan mulut asalkan Anda menggunakan sedotan yang kemudian dilapisi dengan bulu-bulu. Anda bisa menggunakan mulut asalkan tuh mulut orang lain. pinjam melalui wireless ya, ditransfer. Ya, bisa. Yang kedua, Yang kedua juga penting juga, pengaruhnya juga memperberat gejala sleep apnea. Apa itu sleep apnea? Ya, Sleep itu tidur. Sleep itu ini gejala ya. Oh, gejalanya. Apnea, ya kan. Bahaya pernafasan ini kita menjelaskan sleep apnea aja ya. Tak hanya itu, bernafas terus-terusan melalui mulut dapat mempengaruhi posisi rahang dan mulut pada penderita sleep apnea. Iya. Pada akhirnya mereka mungkin mengalami kesulitan bernafas serta tidur yang nyenyak, tidak nyenyak ya. Ya tidur yang nyenyak ya. Tidurnya gak nyenyak. Apa itu? Apnea. Ya. Yang ketiga, membuat seorang menjadi cadel ya. Cadel apa? Resiko cadel. Oh, pelat. L iku lho ya. Iya. Kayak aku cadel aku. Iya, sampean cadelnya gara-gara sampean ahli bahasa Inggris. Bukan, aku cadel sepeda pancal.
Iku sadel. Sadel. Iya salah. Cadel. Nah, kondisi tersebut bisa menyebabkan nyeri rahang, ya penggilingan gigi dan juga gigitan tidak teratur Oh, ya, yang mungkin perlu betul. diperbaiki. Makanya Giginya digiling ya. penggilingan gigi maksudnya makanan. Oh, makanan. Gigi kan gunanya untuk menggiling. Oh iya iya Iya, iya. kan kalau gigi ini sampean gunanya itu Untuk mindah transmisi ya. transmigrasi. Iki lho sepeda motor lho klek. Nah, aku wis gak diuntuh Kopling. Heeh, matic aku matic. Iya, metik. Untune sampean metik. Entek. Ngawur temen. Untune entek matic. Iya, lanjut ya. Ya. Nah, kemudian yang keempat ini permasalahannya adalah memicu berbagai masalah pada gigi, ya kan? Misalkan menyebabkan posisi rahang seorang menjadi buruk, ya kan? Nah, kondisi tersebut juga bisa menyebabkan nyeri rahang, penggilingan gigi gak apa namanya itu gak enak, ya kan? Dan semuanya lah, ya Yes, kan? ngono-ngono iku lah Tadi ya. ya. Kemudian yang selanjutnya menyebabkan suara serak. Oh ya kayak arek-arek underground. Itu nyanyi. Oh saja ya. Iya, itu memang kayak ngono, apa jenenge kayak apa Suaranya itu? diserak-serakno ya. Suaranya memang murni, nyanyinya seperti itu. Nah, Tapi lah omongan biasa loh. Kowe nang ndi? Lah nyanyi. Oh. itu setan. Ya. Pernapasan mulut dapat mengeringkan. Nah, ini loh, mengeringkan saluran udara. Makanya lek wong apa ketika waktu apa jenenge sampean ngerti ketika waktu sampean sepeda motoran Ngerti. banter, Banter. otomatis kan ketika waktu bernapas dengan itu kan sulit kan. Sulit, Akhirnya kudu membuat- kudu mangap. Nah, mangapnya itu ya kan akhirnya membuat mulut sampean itu menjadi kering. Oh, alah. Lho kering lho. Lho kering. Iya, sampean kering kan biyen. Memang kurang disiram. Bukan, kering itu harusnya diangkat. Iya. Jemuran. Nah, dengan begitu seseorang yang terbiasa bernapas melalui mulut akan memiliki suara yang terdengar serak. Oh, ya. Biasanya bernapas lewat mulut akhirnya suaranya serak. Serak, Iya. iya kan. Betul, Kemudian lanjut ada lagi yaitu pengaruhnya adalah meningkatkan resiko infeksi. Waduh. Selain menyebabkan pertumbuhan gigi dan tulang rahang tidak normal, pernafasan melalui mulut juga membawa dampak buruk lainnya. Nah, udara yang masuk melalui mulut-mulut ini tidak disaring dengan baik, ya seperti halnya udara yang melalui hidung sehingga soalnya ada saringannya. Kalau di sampai sini. nggak punya saringan di mulut Anda, Oh, ya aku jangan. tak belikan kemarin aku beli saringan pasir tak pasang di sini. Pasang di mulut. Hidung. Nah, itu sudah ada. Oh, udah ada ya. Ya udah tak pasang di mulut aja. Iya, pasang di mulut. Jangan lupa kalau masangnya pakai mur. Oh iya, dibaut kanan kiri. Nah, kemudian yang nomor 7, permasalahannya adalah sulit untuk berkonsentrasi. Oh. Karena bernapas menggunakan mulut ini membuat aliran oksigen yang masuk ke dalam darah lebih sedikit. Otomatis darah yang mengalir di otak kita semuanya akhirnya kurang oksigen, pasukannya. gampang ngantukan nih, kurang oksigen. Hal ini menyebabkan seorang mudah mengantuk dan juga sulit Konsentrasi. konsentrasi ya. Kemudian ini yang terakhir, Cak, ya. Apa ini? Orang-orang yang menggunakan mulut untuk bernafas ini, mereka ini beresiko memiliki wajah dan rahang yang lebih long. Wow, Lebih panjang. Lebih memiliki rahang yang lebih panjang karena apa? Karena bernapas dengan mulut. Iya. Nah. Iya. Ya. Repot ya. Iya. Nah, beberapa penelitian menemukan bahwa anak yang bernafas melalui mulut ini juga mengalami perubahan dan perkembangan pada rahangnya ya. Rahangnya. Mereka cenderung memiliki wajah dan rahang yang lebih panjang. Posisi rahang pun tidak sama rata. Wah, iya, rahangnya enggak rata. Jadi anak Dilepo. Enggak, anak sembolong kurung di aspal. Sik makadam dadi ngronjal. kayak jalanan gunung. Geronjal. Ya. Oleh sebab itu, bila anak ditemukan sering bernapas melalui mulut, Anda sebaiknya mencari perawatan secara profesional. Ya kan? Biasanya perawatan dilakukan oleh dokter gigi yang bekerja sama dengan spesialis telinga, hidung, dan tenggorokan. Dokter gigi spesialis dokter bedah.
Dokter bedah juga. Tetap apa? Bedah bantal. Bedo. Ini dokter. Oh iya beda. Dokter Iya, bukan salah sih. apa jenenge pemuntal bantal bedo. Iku bedahi bantal kabeh dibedahi. Nah, itulah Diganti beberapa kan? apa namanya permasalahan apabila Anda memaksakan untuk bernafas menggunakan Hidung. mulut. Ya bawahnya hidung lah. Ya, bawahnya itu. Jadi Anda harus hati-hati karena itu tidak baik untuk kesehatan Anda. Tuh, jangan bernapas melalui Mulut. saluran udara ya. Nah, harus bernapas melalui Ya yang sewajarnya. ya. Kalau manusia bernapas menggunakan Insang. Kalau ikan menggunakan Transformasi. Ya, apa? Trakea. Trakea. Kalau apa? Serangga Lagi. menggunakan pundi-pundi udara. Pundi-pundi udara. Kalau burung bernapas menggunakan Menggunakan apa? Trak apa? menggunakan apa? Uap. Uap ya, uap udara, uap air. Ya. Nah, betul. Wis ngene iki IPA mbiyen 1 nilai iso lulus arek iki. Heran aku. Ayo. Ngomong ceritane aku iki wis lulusan S1. Oh, S1. Ya awakmu sampean. Oh, aku ta. Oh, SD. Aku gak, aku gak. TK wis metu aku. Oh. Wis diusir maksudnya. TK wis gak tamat tau. Ya itulah pernapasan. Jangan sekali-sekali Anda bernapas menggunakan mulut. Karena Apalagi mulutnya orang lain. Karena mulut Anda tidak diciptakan untuk bernafas, Diciptakan untuk makan. ya gak mesti kayak ngomong barang. Iya. Mesti. Iya. Jangan kemana-mana, kita akan kembali. Oh, ini. Apa Ya. itu? Ini mumpung ada orangnya ya. Oh ya, ada yang yang tadi udah Sudah masuk ya tadi. Ini khusus mau dibacakan untuk saat ini. Ha-ha. Halo, ini Zelda di Tangerang. Tangerang, kancane Mas Rio iki. Kancane Mas Rio. Ya. Request Top-topan top-topan ya. Salam buat Mas Rio yang pancet gak kurus-kurus. Pokoknya kayak lirik lagunya. Kula pun angkat tangan, apalagi kalau disuruh angkat. Masalah. Ati kula pun acur-acuran. Mas Rio yang segede gitu ya. Ya, Buat segede penyiarnya gaban. Happy airing. Happy airing. Jangan mokel ya, masih jam segini. Nggak Ntar mungkin kalau lah. jam 12 boleh lah. Makasih ya kan. Yang pernah pakai insang cuma Mas Rio kok. Ya, telur kita akan kembali lagi. Oh, apa kira? Ini apa ini? Pancet ae iki cek uripan nih tak betile. Alah. Apa itu mau asli? Bernafas dengan izin izin Allah. Allah. Oh, kayak kamu religius soalnya. Gayamu pan arek mesakat itu. Aku salat bolong-bolong poso kok lembur ini kandang. Ya, telur jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.